Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, aku Safitri. Aku akan menjelaskan tentang ritual dan simbolisme politik dalam demokrasi. Apa sih ritual dan simbolisme politik dalam demokrasi? Jadi, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang seringkali diwujudkan melalui ritual dan simbolisme politik. Ritual politik yaitu rangkaian acara yang dilakukan berulang-ulang dan memiliki makna sosial dan budaya. Contohnya, kampanye politik, pemilihan umum, dan upacara pelantikan. Sedangkan simbolisme politik adalah simbol-simbol negara seperti bendera, lagu kebangsaan, atau momen untuk mewakili nilai-nilai demokrasi. Kedua elemen ini tidak hanya memperkuat legitimasi kekuasaan, tetapi juga membentuk identitas kolektif masyarakat. Peran ritual dan simbolis politik dalam demokrasi tujuannya untuk mempertahankan stabilitas sosial dan mendorong partisipasi warga negara dalam menjalankan tugasnya sebagai warga negara demokrasi. Maka dengan itu kita harus menjadi warga negara yang selalu menyuarakan suara kita setiap diadakan pemilihan umum untuk menentukan masa depan negara kita. Selanjutnya, ritual politik. Apa sih ritual politik itu? Ritual politik itu sebenarnya kegiatan-kegiatan di dunia politik yang dilakukan secara berulang dan punya makna penting buat negara. Tujuannya buat apa? Biar masyarakat tahu kalau negara berjalan dengan baik dan punya kekuasaan yang sah. Contoh paling gampangnya adalah pemilu atau pemilihan umum. Pemilu bukan cuma kita datang ke TPS lalu kita nyoblos, tetapi ini sebuah upacara besar yang melibatkan semua rakyat. Melalui pemilu, kita nunjukin bahwa kekuasaan itu berasal dari rakyat. Kayak di Amerika Serikat atau Indonesia, pemilu itu jadi momen yang ngumpulin semua orang sebagai satu bangsa. Ada ahli yang namanya Benedict Anderson. Dia bilang bahwa pemilu bikin kita merasa jadi bagian dari komunitas imajiner. Artinya apa? Kita merasa satu bangsa walaupun kita nggak saling kenal. Selain pemilu, ada juga pelantikan penjabat. Contohnya pelantikan presiden. Biasanya ada sumpah jabatan, ada pidato. Nah, itu bukan cuma sekedar formalitas. Ritual ini nunjukin kalau kekuasaan sudah berpindah secara resmi dan sah. Di negara seperti India, proses pelantikan dan pemilu sering jadi acara besar yang bikin masyarakat merasa lebih kompak. Walaupun ya masih ada masalah kayak korupsi. Selanjutnya dalam sudut pandang antropologi. Seorang ahli lain yang namanya Clifford Geertz bilang bahwa ritual politik itu seperti teater negara. Maksudnya apa? Negara itu seperti sedang memainkan sebuah pertunjukan. Semua upacara, pidato, dan simbol politik itu dipakai buat nunjukin kekuasaan dan menjaga masyarakat tetap rukun. Tapi juga ada masalahnya. Ritual politik nggak selalu berjalan mulus. Kadang ada pemilu yang hasilnya diperdebatkan. Ketika itu terjadi, ritual malah bikin kita tegang dan bikin orang tuh nggak percaya lagi sama pemerintah. Jadi intinya ritual politik itu penting banget dalam demokrasi. Mulai dari pemilu sampai pelantikan, semuanya punya peran penting buat bikin negara terlihat sah, stabil, dan menyatukan warganya. Baik, di sini saya akan melanjutkan simbolisme politik. Simbolisme politik itu sebenarnya adalah penggunaan objek, tindakan, atau gambar yang punya makna ideologis dalam kehidupan bernegara. Contohnya yaitu, yang paling jelas adalah bendera nasional. Bendera bukan cuma kain berwarna, tapi simbol kedaulatan, persatuan, dan identitas suatu bangsa. Dalam sistem demokrasi, bendera biasanya dikibarkan dalam upacara resmi, seperti di gedung parlemen, untuk menegaskan identitas nasional.
Bahkan, simbol ini bisa memicu emosi kolektif. Misalnya pada protes di Hong Kong tahun 2019, bendera dijadikan simbol perlawanan terhadap otoritarianisme. Selain bendera, lagu kebangsaan dan himne nasional juga termasuk simbolisme politik. Lagu seperti Indonesia Raya atau The Star Spangled Banner biasanya diputar dalam acara resmi untuk membangkitkan rasa patriotisme. Simbol-simbol ini memperkuat nilai demokrasi seperti kebebasan dan persamaan. Namun, dalam beberapa kasus, lagu kebangsaan juga bisa dipakai sebagai alat propaganda, khususnya dalam kampanye nasionalis. Monumen dan patung pemimpin demokrasi juga mempunyai peran penting. Contohnya, patung Liberty di Amerika atau Monumen Nasional di Jakarta. Kedua simbol ini mengingatkan kita pada sejarah perjuangan menuju demokrasi seperti Revolusi Amerika ataupun kemerdekaan Indonesia. Tapi, simbol-simbol ini juga bisa memicu konflik. Contohnya, penghancuran patung kolonial di Afrika Selatan saat masa apartheid menunjukkan bagaimana simbol politik bisa menjadi arena pertarungan kekuasaan.